Selamat malam Bapak Ibu, kita ada dalam ibadah keluarga khususnya di wilayah Mupel Sumut Aceh pada malam hari ini. Kita sebelum memulainya, mari kita satu dalam saat teduh. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan kita saat ini. Kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyajikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia taktanya megah. Mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang boleh kami alami sepanjang satu hari ini lamanya, dan pada malam hari ini kami mau memuliakan Tuhan lewat ibadah keluarga. Tuhan kuduskan kami, bahkan biarlah ibadah yang akan kami lakukan pada malam hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita membuka kitab Mazmur 37 ayat 27 sampai 29. Mazmur 37 ayat 27 sampai 29 yang berbunyi demikian. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Kita memuliakan Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 144b, Suara Yesus ku dengar. Suara Yesus ku dengar, hai Maria penat. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Mari kita berdoa untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Allah Maha Kudus, kami menyiapkan hati kami pada malam hari ini untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman yang diberitakan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing dan mengarahkan hati dan pikiran kami kepada firman yang diberitakan. Bersabdalah Tuhan bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar. Dalam Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai 24. 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi demikian.
Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya, 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 haleluya. Ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hendak melakukan sesuatu, maka terlebih dahulu kita harus memahami apa saja yang harus kita lakukan. Tahapan-tahapan apa yang harus kita kerjakan sehingga pekerjaan kita itu berhasil dan hasilnya pun baik adanya. Untuk itu maka ada perintah yang harus kita kerjakan, dan kita harus mengerjakannya tahap demi tahap, sehingga hasil yang maksimal akan dapat kita peroleh. Malam hari ini bacaan kita mengingatkan tentang perintah yang harus dilakukan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Ada dua hal yang harus dilakukan sebagai orang yang percaya. Yang pertama kita melihat di dalam ayat 23. Dikatakan di situ, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Allah memerintahkan kepada kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jangan pernah kita meragukan kemahakuasaannya. Yesus yang telah lahir ke dunia, hidup di dalam dunia, melayani di dalam dunia. Yesus yang telah mengalami sengsara, mati, dan bangkit, dan esok kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Dia adalah yang menjadi pemilik dari kehidupan kita. Karena itu jangan pernah meragukan kuasa Kristus. Percayalah sungguh-sungguh kata seluruh keberadaan kehidupanmu. Pada masa-masa ada sukacita yang kita alami, bahkan juga dalam masa-masa sulit sekalipun. Bergantunglah penuh kepada Yesus. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Yesus dalam seluruh
totalitas kehidupan kita. Itu perintah yang pertama. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus dan mempercayai Yesus dengan sebulat hati dalam kehidupan yang masih dianugerahkan kepada kita. Percaya kepada Yesus berarti kita mengasihi Yesus. Oleh karena itu kita akan hidup dalam terang Kristus. Kita akan terus bersungguh-sungguh, kita akan terus berusaha melakukan kehendak Kristus di dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan kita, demikian juga dalam pekerjaan, di dalam pendidikan kita. Kita akan terus memberi diri dan mengupayakan supaya kita hidup berkenan di hadapan Kristus. Karena kita mengasihi Yesus Sang Juru Selamat. Itulah perintah yang pertama yang diberikan kepada kita sebagai orang yang beriman, yang harus kita kerjakan. Hal yang kedua, perintah yang diberikan kepada kita juga kita dapati dalam ayat 23 dalam bacaan. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi saudara-saudara kita, baik yang ada bersama-sama dengan kita maupun orang-orang yang berseberangan dengan kita. Baik kepada orang-orang yang suka dengan kita maupun orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kita harus dapat memperlakukan kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang tidak meminta pamrih. Terkadang ibu bapa saudaraku, kita mengasihi orang karena orang itu masih memberikan keuntungan bagi kita. Kita mengasihi seseorang karena orang itu bagi kita, menurut kita, itu bermanfaat untuk karir kita, untuk masa depan kita, dan lain sebagainya. Tetapi tidak jarang juga ibu bapak, kepada orang-orang yang tidak dapat memberikan sesuatu kepada kita, maka kita enggan untuk mengasihinya. Yesus meminta untuk kita dapat mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Yesus meminta untuk diberlakukan kasih kepada siapapun yang boleh kita jumpai. Tidak melihat latar belakangnya. Tidak melihat apakah dia bermanfaat atau tidak dalam kehidupan kita. Dan lain sebagainya. Yesus menuntut sebagai orang yang beriman, kita mewujudkan kasih kepada sesama kita. Tuhan meminta kasih itu bukan saja ungkapan,
Tapi kasih itu diwujud nyatakan dalam tindakan hidup bersama dengan sesama di dunia ini. Ketika kita mampu, ibu bapak saudaraku, untuk mempercayai Yesus dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka dalam ayat 24 katakan demi begini: barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, percaya kepada Yesus dan mengasihi sesama, maka Allah ada di dalam kita dan kita di dalam Allah. Artinya kita akan menjadi satu dengan Allah, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang dianugerahkan, kita bisa menikmati setiap berkat dan anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, perintah ini untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kiranya menjadi bahagian kehidupan kita. Di tengah-tengah berbagai warna kehidupan yang kita alami, kasih kepada Yesus, percaya kepada Yesus, mengasihi sesama, kiranya tidak lekang dari kehidupan kita oleh rupa-rupa pergumulan, oleh rupa-rupa tantangan yang kita alami dalam kehidupan ini. Percayalah kepada Yesus, kasihilah sesama. Dua perintah yang harus kita lakukan dan kerjakan sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang beriman. Sehingga iman kita bukan hanya sebatas pengakuan, tapi juga akan terwujud dalam hidup yang terus menjadi berkat, karena kita senantiasa memperlakukan kasih itu dalam kehidupan dimanapun kita berada. Mari kita mengawalinya dalam rumah tangga kita, di tengah keluarga kita terlebih dahulu. Kita mengajak keluarga kita untuk mengasihi Tuhan, untuk percaya kepada Yesus. Mari kita tumbuh kembangkan iman dalam keluarga kita masing-masing. Dan mari kita mulai memperlakukan kehidupan saling mengasihi, suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara bersaudara. Mari kita lakukan dalam rumah tangga kita. Maka Allah ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 356. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya.
Mari kita satu dalam doa. Allah yang mengasihi kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia anugerah yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami, yang boleh dirasakan sampai pada malam hari. Kami boleh bersyukur, kami boleh ada dalam persekutuan ibadah keluarga di malam hari. Firman-Mu juga boleh kembali menyapa setiap hati dan pribadi, yang mendorong kami untuk sungguh-sungguh mempercayai Yesus dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mempertaruhkan kehidupan dan keberadaan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itulah sebuah kebenaran yang sejati dalam kehidupan ini. Biarlah kami sungguh-sungguh percaya bahwa setiap waktu ada Kristus yang penuh kasih akan menyertai dan membimbing kehidupan kami. Tuhan juga meminta kami untuk dapat mengasihi sesama. Sebagai perintah Yesus, berikanlah kami kemampuan untuk mengasihi siapapun yang ada di hadapan kami, tanpa terkecuali. Biarlah kasih bukan hanya sebagai ungkapan, tapi diwujudkan dalam karya-karya kami di tengah kehidupan yang Allah boleh anugerahkan. Bapa yang baik, kami boleh bersyukur bahwa ibadah keluarga malam ini boleh berlangsung, khususnya di Mupel, Sumut, Aceh. Dalam kebersamaan kami Tuhan, Engkau berkati gereja-Mu ini, ke-14 jemaat yang ada, dalam memenuhi panggilan dan pengutusan Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayanan gereja-Mu. Kami berdoa secara khusus pada malam hari ini untuk persidangan sinode yang akan boleh berlangsung pada tanggal 26 sampai 31 Oktober 2021 yang akan datang. Tuhan berkati rencana ini. Panitia pelaksana, demikian juga majelis sinode, bahkan setiap perutusan jemaat. Kami bawa dan serahkan rencana ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah boleh terlaksana, dan di dalamnya Tuhanlah yang boleh dimuliakan. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati ini setiap pemerintah, pribadi lepas pribadi, yang boleh dipercayakan untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Biarlah benar-benar dapat memainkan peranannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan mengkedepankan kepentingan rakyat. Engkau berkati setiap kebijakan-kebijakan di tengah-tengah pandemi yang boleh berlangsung sampai saat ini. Tuhan berkati. Biarlah setiap kebijakan boleh membawa ketentraman, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh warga negara, sehingga pemerintah dapat menjaga keutuhan negeri ini. Tuhan yang setia, kami berdoa untuk kehidupan pribadi, dari anak-anak sampai lanjut usia, janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan berkati kami dalam keberadaan kami masing-masing.
Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga, keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan tinggal diam di tengah-tengah keluarga kami, menguasai hidup kami. Engkau juga yang akan memberkati setiap pekerjaan, usaha, profesi. Demikian juga pendidikan anak-anak kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Berkatilah setiap upaya yang boleh dilakukan. Kiranya boleh mendatangkan kesembuhan dan kekuatan. Kami juga berdoa pada hari ini yang mereka yang berulang tahun, biarlah senantiasa ada sukacita dan menghayati kehidupan yang baru dengan pertambahan usia yang Tuhan boleh anugerahkan. Sehingga senantiasa mengiringi Kristus dalam seluruh kehidupan. Mereka yang di tengah-tengah pergumulan tantangan kehidupan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, ataupun pergumulan-pergumulan lain, Tuhan lawatlah kehidupan mereka. Mantapkan iman mereka untuk terus berjalan bersama dengan Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk menguasai diri. Dan biarlah dengan kekuatan daripada Tuhan, mereka boleh keluar dari setiap kemelut kehidupan yang mereka alami. Allah yang baik, kami menyerahkan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang akan boleh berlangsung pada esok hari, yang bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Biarlah esok menjadi sesuatu yang indah dalam kebersamaan kami, secara khusus di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan malam ini kami bawa dan serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Ampunkan dosa kami Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membawa pengucapan syukur kita lewat persembahan. Marilah kita dengan penuh syukur membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 14 yang berbunyi, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 298, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbuat terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah.
Kristuslah roti yang sorgawi dan kami jadi tubuhnya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Allah sumber berkat, dengan penuh sukacita kami telah membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya apa yang telah kami persembahkan berkenan di hadapan-Mu, supaya boleh berguna dalam pelayanan gereja-Mu untuk memuliakan Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Pulanglah dengan damai, sejahtera, dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kita bernyanyi Gita Bakti 107, ikutlah Tuhan dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.